Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekjam, dan kepada seluruh tim dari kecamatan yang kami hormati, kepada Ketua BPD, Ketua RPD, beserta anggotanya yang kami hormati, kepada seluruh perangkat desa Karangrejo yang kami hormati, kepada relawan yang hadir hari ini, jam ini, yang kami hormati, yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat nikmat yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di kantor desa ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya mulai di dunia sampai besok di akhirat. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih pada tim 2 dari kecamatan yang telah mendampingi kita semua, dan nanti kami juga mohon arahan petunjuknya sehingga dalam acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar, sehingga menghasilkan suatu keputusan yang akhirnya keputusan ini bisa bermanfaat bagi warga masyarakat Desa Karangrejo khususnya, dan umumnya bagi seluruh warga masyarakat yang ada di Kecamatan Kendal. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih pada semua anggota BPD, RPD, relawan, dan sekaligus jenengan jadi relawan dalam rangka untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. Alhamdulillah sampai hari ini kondisi Desa Karangrejo masalah virus corona ini aman. Jadi semoga warga masyarakat Desa Karangrejo ini tidak ada yang positif karena virus corona. Walaupun ada 2 kejadian yang cukup membuat tensi kita naik, yaitu pulangnya santri Temboro. Alhamdulillah hasil rapid test 2 kali negatif, dan yang kedua, walaupun Karangrejo ini hanya sebagai dampak, yaitu ada warga Samarinda yang datang ke Simo tapi berinteraksi dengan warga Karangrejo, ini juga membuat tensi kita naik sedikit. Tapi alhamdulillah ini kondisi aman. Terus yang selanjutnya, kami juga terima kasih pada seluruh perangkat desa, BPD, RPD, mulai awal kegiatan penanganan dan pencegahan COVID-19 ini secara aktif mengikuti kegiatan, mulai di lingkungannya sampai jaga di pos relawan di kantor desa. Ini semuanya sampai hari ini alhamdulillah 24 jam ini yang piket terus, tidak ada yang kosong, alhamdulillah. Untuk itu terima kasih pada semuanya. Semoga kegiatan kemanusiaan ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan adanya wabah virus corona, sehingga semua kegiatan ada perubahan, sampai termasuk anggaran. Sehingga hari ini diadakan musyawarah desa khusus, musyawarah khusus. Ini juga salah satu dampak dari adanya wabah virus corona.
mengapa juga sampai diadakan kegiatan seperti hari ini? Yang jelas kegiatan penanganan dan pencegahan virus corona tidak lepas dari anggaran, semuanya membutuhkan operasional. Nah, sampai hari kemarin laporan dari bendahara desa bahwasanya kegiatan mulai penyemprotan sampai kegiatan relawan sampai kemarin ini sudah membuka, tidak habis Pak, tapi sudah min. Jadi pengajuan awal tahap 1 20 juta itu ternyata sudah habis dan bahkan sudah tombol. Dan sesuai dengan petunjuk Pak Camat rapat di kecamatan kemarin, karena kapan batasnya habisnya virus corona ini tidak ada waktu yang tertentu, sehingga untuk 2 bulan yang akan datang, jadi Mei, Juni ini nanti bisa dipersilakan pengajuan lagi. Nah, dengan adanya biaya operasional penanganan dan pencegahan virus corona ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa. Ini otomatis. Nah, karena ada perubahan inilah, ini perlu dimusyawarah. Di samping itu juga sesuai dengan instruksi Mendagri bahwa untuk penanganan dampak dari virus corona ini supaya mengambil dana desa yang diberikan kepada masyarakat yang kena dampak virus corona. Kebijakan Pak Bupati Ngawi untuk bantuan ini berupa BLTDD ini Pak Bupati Ngawi mengambil kebijakan 5% diambil dari dana desa. Jadi untuk pengurangan dana desa ini yang pertama untuk biaya operasional relawan, yang kedua untuk BLT bantuan langsung tunai terhadap masyarakat diambil dari dana desa 5%. Dengan demikian ini benar-benar sangat memengaruhi perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa. Inilah maksud diadakan musyawarah desa khusus hari ini. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk penetapan siapa warga masyarakat yang mendapat bantuan dari BLT dana desa, ini tanggal 29 April kemarin kami di Karangrejo sudah mengumpulkan, sudah menghadirkan semua perangkat desa, BPD, LPMD, yaitu dalam rangka pra musyawarah desa khusus, yaitu sudah mengevaluasi dan menyeleksi warga-warga yang seharusnya layak menerima BLT dana desa. Jadi hari ini nanti tinggal disahkan oleh forum hari ini. Dan alhamdulillah dari berbagai bantuan yang ada di Desa Karangrejo khususnya dan umumnya seluruh wilayah Indonesia, ternyata di Karangrejo ini ada beberapa bantuan yang diterimakan kepada masyarakat. Ada yang berkelanjutan, tapi ada yang hanya musiman. Pertama yang berkelanjutan itu misalnya PKH, BPNT, terus bantuan sosial tunai lewat Kemensos, ini juga hanya 3 bulan. Terus BLT dana desa ini hanya 3 bulan. Terus ada kemarin rapat dengan Pak Camat, ada bantuan sosial dari provinsi. Nah, semuanya sudah diseleksi oleh panjenengan, dan bahkan yang tercecer, yang tidak masuk bantuan-bantuan tersebut karena syaratnya harus mempunyai KTP elektrik,
masyarakat yang sepuh-sepuh ingkang boten gadah KTP elektrik akhirnya dimasukkan bantuan dari dana sosial PNPM, Pak. Ada 66 orang. Nah, ini kami jualin warga masyarakat yang sepuh-sepuh yang tidak punya KTP elektrik dan tidak mendapat bantuan dari program lain, akhirnya kami masukkan ke dana sosial PNPM. Kemarin untuk Pagu Desa Karangrejo ini 20.171.000 ini kami bagikan kepada 66 orang. Jadi per orang kos minusnya 300, jadi sudah mendingan, sudah lumayan. Padahal dulu sebelum ada virus corona ini kita perbanyak hampir 200. Karena sudah ada bantuan lain dari pemerintah, akhirnya dari BNPM ini saya nominalnya kami perbesar, kami perkecil penerimanya. Jadi menyeimbangi bantuan program lain. Nah, jadi alhamdulillah dari berbagai program bantuan sosial ini masyarakat hampir 80% mendapat bantuan. Yang 20% ini setengah rotok meri, Pak. Termasuk konco-konco perangkat, saya ngurusin malah pada bantuan. Sabar, konco-konco, aku tidur ini jalan liya. Wonten mawon. Itu sekilas kondisi Desa Karangrejo yang berkaitan dengan program bantuan yang sudah diterimakan dan yang akan diterimakan kepada masyarakat Desa Karangrejo. Yang selanjutnya yang perlu kami laporkan pada tim dari kecamatan untuk kegiatan penanganan dan pencegahan virus corona mulai awal sampai tadi malam. Ini pertama, kami membuat tim yang di lapangan, tim yang penanganan di masyarakat ini adalah Ketua RT bekerja sama dengan kader Posyandu. Mengapa saya jadikan satu tim ini? Karena kalau kader Posyandu itu kan sudah punya grup. Jadi kalau kami memberi informasi lewat kader, nah Pak RT tinggal nunggu informasi dari kader, karena tiap RT itu ada kader. Ini sudah berjalan, misalnya besok mengambil disinfektan ke kantor, ini kami lewatkan kader. Terus begitu pula, kalau kader RT ini ada pemudik dari Jakarta, ini belum laporan ke desa, tolong dicek, kader langsung terjun ke alamat yang bersangkutan dengan Pak RT. Ini alhamdulillah berjalan dengan lancar ini. Jadi ujung tombak di lingkungan RT ini adalah Pak RT sama kader Posyandu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, di belakangnya adalah Pak Kasun. Ini otomatis membagi ini Pak RT sama kader. Begitu pula yang jaga pos relawan di kantor desa ini dari berbagai unsur. Pertama jelas perangkat desa, BPD, RPMD, dari Banser, dari Karang Taruna, dari Esyatrate, dari Cempaka Putih, dari Pagar Nusa. Tadi malam saya kumpulkan ada perguruan baru gubuk remaja. Kalau ngira gubuk, tak kira gubuk asmara. Tak kira tiba-tiba gubuk remaja. Waktu itu alhamdulillah ngumpul dari teman-teman perguruan. Ini juga kami libatkan untuk penanganan dan pencegahan virus corona. Dan dengan adanya virus corona ini ternyata ada dampak kriminalnya. Alhamdulillah dengan dampak ini semua unsur masyarakat pun jogo yang mengenai diri setiap jalan-jalan masuk diberi palangan. Ini ternyata kalau dicek keliling malam itu semua sudah bergerak dari pemuda-pemuda dan masyarakat.
Dan dari kegiatan 4 malam yang kami lakukan dengan Pak Kasur, mengumpulkan ketua RT sama takmir masjid musola, ini alhamdulillah sudah kompak, khususnya dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri, sholat tarawih, sholat Jumat, semuanya sudah satu paham, satu persepsi dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri nanti. Dan alhamdulillah kesepakatan dari takmir masjid, tempat sholat Idul Fitri ada pengembangan beberapa titik sehingga bisa mengurangi kepadatan jamaah. Dan sudah disepakati nanti setelah sholat Idul Fitri tidak silaturahim ke tetangga, ke saudara, ini sudah disepakati. Bersolatnya pokoknya dua itu mangan turun. Ini juga salah satu upaya untuk segera selesainya virus corona. Terus yang ketiga yang perlu kami sampaikan nanti akan diproyektor oleh bendahara. Jadi tim yang ada di kantor desa ini yang berkaitan dengan anggaran nanti akan disampaikan. Kemarin Pak Kasur DPD APMD sudah menyepakati penerima BLT dana desa itu siapa saja. Sewilayah Desa Karangrejo ini ada 32 orang. Ini dananya sekitar 58 juta. Begitu pula untuk anggaran operasional pos relawan, termasuk sampai penyemprotan, sampai kegiatan masker, pengadaan masker. Ini kami menyediakan 4.800 masker. Ini alhamdulillah bisa mencukupi semua warga di Karangrejo, 4.800 masker. Nah, termasuk itu untuk biaya operasional yang dikelola langsung oleh bendahara. Jadi nanti akan disampaikan anggaran ini oleh bendahara. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan penanganan dan pencegahan virus corona ini untuk Karangrejo berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tidak ada suatu permasalahan. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Jadi nanti untuk hari ini, untuk penetapan siapa penerima BLT dana desa sudah kita musyawarahkan tanggal 29 kemarin. Begitu pula penambahan bansos dari provinsi, Karangrejo mendapat pagu 48 juga sudah kita musyawarahkan kemarin dan sudah dikirim ke Dinsos. Jadi hari ini nanti semuanya tinggal pengesahan. Jadi itu yang kita lakukan hari ini. Dan yang terakhir nanti setelah musdes khusus, nanti perangkat desa seluruhnya kami mohon untuk berhenti sejenak. Ada sesuatu yang perlu kami sampaikan yang berkaitan dengan kegiatan desa. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan siang malam walaupun bulan Ramadan tidak terpengaruh untuk kegiatan penanganan dan pencegahan virus corona ini, alhamdulillah di Desa Karangrejo berjalan dengan baik dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan semoga ibadah kita di bulan Ramadan, baik puasanya, sholat tarawihnya, juga sholat sunnah lainnya, ini diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita selaku relawan penanganan dan pencegahan virus corona, kegiatan kemanusiaan ini juga dicatat sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga seluruh amal ibadah kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mukadimah mengikuti yang depan supaya segera selesai. Silakan. Jadi yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Ketua RRD beserta anggota, yang saya hormati Kepala Dusun, Kepala RT yang mewakili dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Tadi sudah dijelaskan sangat jelas sekali oleh Bapak Kepala Desa Karangrejo dan sangat runtut sekali. Jadi saya tidak akan panjang lebar. Sedikit saya akan memberikan dasarnya dari Musdesus sama Musrebang ini. Jadi memang ada dasarnya Bapak Ibu hadirin semuanya. Jadi dari Kementerian Desa itu ada petunjuk teknisnya tentang perubahan ini, baik itu nanti BLT dari dana desa maupun perubahan anggaran RKP Des DMP Musrebang Des kan. Jadi semua ada dasarnya, bukan desa itu mengada-ada. Yang selanjutnya tadi sudah sebelum acara ini dimulai saya sudah ngobrol dengan Bapak Kepala Desa. Yang saya hormati dan saya telah semua sudah sesuai dengan realnya, dengan aturan dari Kementerian Desa. Jadi yang ingin saya tekankan adalah sepanjang Musdes dan lain sebagainya ini sudah disepakati bersama, baik itu antara pemerintahan desa dengan lembaga desa ataupun tokoh masyarakat, dan yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa semua tadi sudah dilewati pada tanggal 29 ini. Alhamdulillah, jadi semuanya sudah lancar dan sesuai dengan petunjuk teknisnya. Yang selanjutnya Bapak Ibu dan semuanya, saya mengapresiasi sangat luar biasa. Jadi di Karangrejo ini ada bantuan yang di luar bantuan pemerintah dari BNPM, itu sangat luar biasa. Aplaus untuk Bapak Kepala Desa. Jadi dari 66 kakak itu dapat di cover oleh BNPM. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut ke 10 desa. Ya, terima kasih, itu sangat bagus sekali. Jadi saya yakin masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan bantuan. Jadi mudah-mudahan apa yang diberikan melalui BNPM ini juga bisa meringankan beban masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Bapak Ibu dan semuanya, finalisasi tentang BLT nanti kalau memang sudah selesai bisa langsung penandatanganan pengesahan, baik itu terkait dengan berita acara dan lain-lain. Tentang perubahan anggaran, kalau memang sudah disepakati dan sudah dimusyawarahkan, monggo nanti langsung saja di acara ini bisa langsung ditandatangani, dieksekusi. Selanjutnya Bapak Ibu dan semuanya, tadi sudah dijelaskan tentang penanganan penyebaran COVID-19 di Desa Karangrejo ini sangat rapi sekali, mulai dari bawah, sehingga saya amati tadi koordinasi yang diberikan Bapak Kepala Desa terkait dengan Ketua RT bersama dengan kader Posyandu itu saya pikir sangat efisien sekali, efisien dan efektif, sehingga kita tidak usah jalan sana jalan sini, tapi cukup dengan menggerakkan
gerakan itu melalui media sosial, melalui WhatsApp. Saya yakin semua langsung bisa terkoordinasi atau bisa dikomunikasikan. Jadi yang saya sangat bangga dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Kepala Desa tadi. Mudah-mudahan strategi ini bisa memuat ke desa yang lain, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini sangat bagus sekali, kita lebih cepat penanganan penyebarannya hingga sangat efektif. Mungkin ini Bapak Ibu semuanya bisa dianggap panjang lebar karena semua hal Pusdes maupun perubahan RKP Des di desa Karangrejo ini sudah sesuai dengan aturan ataupun petunjuk teknisnya. Demikian ada kurangnya saya